Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas seputar tes substantif PPG Prajabatan 2024, yaitu adalah hal penting yang perlu kalian perhatikan atau kalian siapkan sebelum menjalani tes substantif PPG Prajabatan. Yang pertama yaitu teman-teman harus mencetak kartu ujian yang sudah disediakan di SIM PKB kalian masing-masing. Setelah kalian dinyatakan lulus tes administrasi, kalian akan mendapatkan menu untuk mencetak kartu ujian. Silahkan teman-teman cetak untuk kalian bawa ke tempat lokasi ujian masing-masing. Yang selanjutnya yaitu kalian harus menyiapkan kartu identitas atau KTP ya teman-teman. Nanti petugas akan menyuruh kalian untuk memperlihatkan KTP atau kartu identitas kalian sebelum kalian mengerjakan soal tes substantif. Ini untuk menyelaraskan atau mengecek kembali apakah benar identitas kalian sama dengan di kartu tes ujian kalian. Yang ketiga adalah menyiapkan perlengkapan ujian seperti pensil, ballpoint, penghapus, papan dada. Nah ini penting ya teman-teman untuk kalian perhatikan atau kalian siapkan. Jangan lupa kalian harus membawa pensil atau ballpoint atau penghapus untuk kalian gunakan sebagai alat untuk mengerjakan tes substantif. Karena pengalaman, jangan menunggu petugas untuk memberikan pensil atau ballpoint. Biasanya di lokasi ujian itu ada yang disediakan dan ada yang tidak disediakan. Jadi pastikan kalian membawa sendiri. Kalau memang sudah disediakan, kalian bisa menyimpan barang bawaan kalian dan kalian bisa menggunakan yang sudah disediakan oleh petugas. Tetapi jika tidak disediakan, kalian pastikan sudah membawa pensil, ballpoint, penghapus, atau alat-alat lain yang perlu kalian gunakan. Oh ya teman-teman, untuk mengerjakan tes numerasi, nanti kalian akan membutuhkan coret-coret atau lembar kertas yang kalian gunakan untuk menghitung. Nah, biasanya itu sudah disediakan oleh petugas. Nah, kalau petugas pengawasnya itu belum memberikan kertas untuk kalian menghitung, kalian bisa minta. Namun jika memang tidak diberikan, aku juga saranin kalian bawa dari rumah atau dari mana gitu ya teman-teman. Jadi kalian siapkan kertas untuk menghitung. Namun kalau sudah disediakan, kalian bisa menggunakan yang sudah disediakan oleh pengawas ujian. Yang keempat adalah memastikan tanggal, jam, dan tempat ujian sudah sesuai. Nah ini pengalaman dari teman-teman aku dulu. Mereka itu tidak memastikan tanggal, jam, dan tempat ujian yang sudah sesuai di kartu tes ya teman-teman. Jadi mereka itu kebingungan karena tanggalnya itu ternyata salah melihatnya. Mereka seharusnya ujian di tanggal 4, namun mereka melihatnya itu ternyata ujiannya di tanggal 5. Nah seperti itu. Jangan sampai kalian salah untuk mengecek tanggal. Jamnya kalian mengerjakan ujian itu jam berapa sampai jam berapa, akan ada keterangan, dan juga tempat ujian. Nanti kalian bisa mendatangi tempat ujian yang kalian gunakan kalau bisa 30 atau 60 menit sebelum ujian dimulai. Yang kelima adalah bekali diri dengan belajar dan perbanyak latihan-latihan soal. Ini menurut aku sangat penting karena kalau kita tidak memperbanyak diri dengan belajar dan latihan-latihan soal, kalian pasti akan kaget atau kalian belum mengerti nanti bagaimana bentuk soal tes substantif itu seperti apa. Nah, kalian harus belajar dengan giat dan perbanyak latihan-latihan soal. Aku juga sudah mencantumkan beberapa latihan soal di video yang sudah aku upload kemarin. Silakan kalian cek kembali. Untuk latihan soal itu kalian bisa menggunakan buku ajar atau e-book atau apapun itu ya teman-teman untuk membekali diri kalian dengan latihan-latihan soal. Jangan terus untuk kalian jangan terus untuk memikirkan bahwa nanti soalnya akan sulit, nanti soalnya akan tidak bisa dikerjakan atau apa, itu jangan ya teman-teman. Kalian pokoknya belajar saja.
pastikan kalian itu sudah siap secara mental dan juga fisik untuk menghadapi tes substantif karena waktunya cukup lama, yaitu nanti kalian akan mengerjakan 70 butir soal konten bidang studi dengan waktu 90 menit dan juga 15 butir soal literasi dalam waktu 30 menit. Yang terakhir ada numerasi sebanyak 15 butir soal dalam waktu 30 menit. Dengan total waktu kalian akan mengerjakan soal sebanyak 100 soal dalam 150 menit. Nah, kalian harus pastikan bahwa kalian sudah siap. Jangan lupa untuk pergi kamar mandi dulu sebelum kalian mengerjakan tes. Yang keenam adalah menyiapkan mental sebelum ujian. Nah, ini penting teman-teman, kalian harus menyiapkan mental sebelum kalian memulai ujian. Nah, mental ini yaitu meliputi kalian sudah siap secara mental atau kalian itu sudah merasa yakin bahwa kalian bisa, itu kalian harus percaya diri sekali ya teman-teman. Karena banyak nanti ada kejadian dimana ada teman aku itu sudah selesai duluan. Nah, itu teman-teman yang lain jadi bingung gitu. Mereka bingung karena mereka belum selesai, sedangkan teman yang satunya itu sudah selesai semua. Sedangkan setiap soal dalam satu ruangan itu tidak sama ya teman-teman. Jadi kalian tidak bisa mencontek sana sini karena soalnya itu berbeda semua. Itu kalian harus menyiapkan mental dan jangan fokus ke hal-hal yang lain, fokus terus untuk mengerjakan soal sebaik mungkin. Yang ketujuh yaitu menyiapkan fisik. Pastikan kalian itu sehat, kalian itu mampu untuk menjalani tes dengan baik. Kalian tidak boleh melupakan fisik kalian ya teman-teman. Kalian harus perbanyak istirahat, jangan begadang untuk belajar. Aku saranin karena kalian kalau begadang kalian akan kehilangan fokus atau konsentrasi dalam menjalani tes substantif. Jadi kalian usahakan H-1 atau 1 hari sebelum menjalani ujian, kalian harus istirahat dengan cukup, jangan memikirkan hal apapun, usahakan kalian cukup tenang dan jangan gegabah dalam mengerjakan soal. Yang kedelapan adalah pastikan datang tepat waktu ya teman-teman. Kalian tidak boleh datang pas di waktu yang disediakan. Kalian harus datang kurang dari waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kalian ujian di sesi pertama pukul 8, kalian harus datang pukul 7 atau setengah 8 sebelum ujian dimulai. Nanti kalian akan bisa cukup nggak terburu-buru ya teman-teman, karena nanti kalian akan memasuki ruangan, kalian mencari ruangannya, kalian menyiapkan kartu ujian, menyerahkan kartu identitas untuk dicocokkan dengan kartu ujian. Kalian juga akan diberikan petunjuk di mana tempat duduk kalian. Jadi itu cukup memakan waktu yang lama. Pastikan kalian sudah siap dan jangan datang terlalu mepet dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk ke-9 yaitu memakai pakaian yang sopan. Nah, ini banyak yang tanya ke aku, Kak, tes substantif itu memakai baju apa? Itu bebas ya teman-teman, bajunya baju bebas, boleh kalian memakai baju berkerah, hem, atau kalian boleh memakai batik, itu boleh. Namun jangan memakai baju yang kasual atau kalian jangan memakai kaos dan memakai celana jeans, itu jangan. Usahakan kalian memakai baju yang sopan seperti hem atau batik dan menggunakan rok atau celana yang menurut kalian itu nyaman untuk dipakai, karena nanti kalian akan duduk sepanjang waktu yaitu 150 menit. Jangan lupa untuk memakai sepatu, jangan memakai sendal atau jangan memakai apapun itu yang kurang sopan ya teman-teman. Jadi pastikan kalian memakai baju seperti itu. Yang ke-10 yaitu yang terakhir, meminta doa restu orang tua. Jadi ini penting, kalian harus minta doa restu dari orang-orang yang menurut kalian perlu untuk kalian mintai restu, karena kita tidak akan bisa berhasil tanpa adanya bantuan dari yang di atas ya teman-teman. Karena kita hanyalah seseorang yang terus berusaha, namun kesuksesan yang menentukan adalah Allah SWT atau yang di atas sana. Nah, kalian harus selalu berdoa dan juga meminta doa restu kepada orang tua. Pastikan bahwa kalian sudah membekali diri dengan baik dan memperbanyak untuk berdoa. Itu saja teman-teman hal penting yang perlu kalian siapkan atau kalian pelajari.
di sebelum menjalani tes substantif PPG Prajabatan. Semoga kalian semua yang menjalani tes substantif diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku akan share tentang alur pelaksanaan tes substantif mulai dari awal ujian hingga akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.